Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Gamol. Nah, pagi ini Bu Guru akan memberi petunjuk kalian untuk pembelajaran matematika di hari Selasa ini. Nah, jika anak-anak sudah memegang buku tematik ini, anak-anak bisa melihat di bagian bawah itu adalah ada muatan matematika. Silahkan anak-anak buka halaman 306 tentang pembelajaran matematika, pembelajaran 1, bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan bilangan bulat. Dulu anak-anak dari kelas 4 sudah mulai belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, kalian perhatikan halaman 306 ya anak-anak. Di situ dituliskan bahwa bilangan bulat merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Serta lawannya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari 3 kelompok, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan letak bilangan bulat pada sebuah garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya menggambarkan bilangan bulat. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0 pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Anak-anak bisa mulai memperhatikan di situ ada gambar garis bilangan. Garis bilangan di tengahnya itu ada bilangan 0. Lalu di samping kanannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di samping kiri 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nanti Bu Guru jelaskan yang halaman 307 untuk latihannya. Kita bahas dulu materinya. Lalu selanjutnya membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, dari garis bilangan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata ada bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang lainnya. Kalau bilangan bulat positif, anak-anak sudah tahu bahwa misalnya 5 itu lebih dari 1, 4 itu lebih dari 2. Tetapi bagaimana dengan tanda pembanding ketika dicampur antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Ingat kembali, tanda pembanding itu ada beberapa. Di antaranya Bu Guru tuliskan dulu. Nah, di antaranya ada 3 seperti ini. Ini adalah tanda lebih dari, ini adalah kurang dari, dan yang ini adalah sama dengan. Nanti kita akan berikan contohnya. Misalnya, di situ ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui ya. Di situ ada 4 poin pokoknya. Yang pertama adalah bilangan bulat itu selalu merupakan bilangan tunggal, baik yang bernilai positif atau negatif. Lalu yang kedua, pada bilangan bulat negatif, semakin besar angka bilangannya, maka semakin kecil nilai dari bilangannya. Di situ contohnya adalah negatif 150 itu kurang dari atau lebih kecil daripada negatif 15. Artinya negatif 1 adalah bilangan bulat negatif dengan nilai paling besar. Jadi kalau anak-anak perhatikan kan seperti ini ya, misalnya ini ada 0, 1. Nah, seperti ini.
Jadi anak-anak bisa perhatikan bahwa semakin ke kiri sebuah bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Sedangkan ketika semakin ke kanan bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin besar. Jadi antara negatif 1 dan negatif 7 itu lebih besar negatif 1. Antara negatif 3 dan negatif 6 itu lebih besar negatif 3. Paham ya? Selanjutnya kita buka pada halaman 307. Ayo berlatih. Nah, di situ anak-anak tinggal melengkapi garis bilangan ya. Di situ sudah ada beberapa titik-titiknya. Bu Guru kasih contoh yang pertama. 1A. Nah, di sini ada beberapa yang kosong. Kalau anak-anak bingung bagaimana harus memulai mengerjakannya, maka lihatlah angka nolnya, bilangan nolnya. Anak-anak bisa memulai dari angka 0. Kita ke kanan dulu supaya lebih gampang. Setelah 0 itu ada angka 1 atau bilangan 1. Lalu selanjutnya kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa melanjutkan 0, 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sekarang kita ke kiri dari 0. Ke kiri dari 0 sama dengan ke kanan dari 0, hanya ditambahkan dengan bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 sudah ada, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya nanti kalian kerjakan sampai isi sampai poin D. Ya. Lalu Bu Guru beri petunjuk yang nomor 2. Di situ perintahnya adalah gambarlah letak bilangan-bilangan berikut pada garis bilangan. Jadi kalau tadi anak-anak hanya tinggal melengkapi garis bilangan yang ada, sekarang anak-anak harus membuat garis bilangan. Tapi dengan angka-angka yang diisikan tidak urut. Anak-anak, maksudnya tidak urut itu tidak semua harus diisi angka-angkanya. Jangan semua diisi, hanya tergantung pada perintahnya. Bu Guru kasih contoh yang A, nomor 2A. Nanti di situ anak-anak kecil-kecil menggunakan penggaris, silahkan dibikin garis bilangannya ya. Jadi jangan lupa kalau apa-apa dimulai dari angka 0. Bikin angka 0-nya. Oh, lalu di situ semuanya adalah negatif. Berarti 0-nya di paling kanan saja, tidak apa-apa. Nah, di situ anak-anak selain menuliskan, menggambar angka-angka tersebut pada garis bilangan, anak-anak juga harus bisa mengurutkan kira-kira urutannya itu dari mana ya. Oke, ini yang pertama ya. Di situ ada angka negatif 6. Negatif 6 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Berarti anak-anak tuliskan negatif 6 di sini. Lalu selanjutnya ada negatif 1. Negatif 1 jelas di sebelahnya 0. Negatif 1. Lalu ada negatif 3. 1, 2, 3. Negatif 3. 0 sudah. Negatif 4. Lalu ada negatif 7. Lalu ada negatif 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. 6-nya di sini. Negatif 6, negatif 7, negatif 5. Nah, seperti ini ya. Silahkan nanti anak-anak bisa dilihat. Ini adalah contoh pengerjaannya untuk nomor 2. Jadi anak-anak harus mengurutkan, tidak boleh sembarangan. Misalnya di sini langsung negatif 1, tidak boleh ya.
Di sini kan kenapa di sini kosong? Karena di perintahnya itu tidak ada disuruhkan menuliskan negatif 2. Jadi negatif 2 tidak perlu ditulis. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 perintahnya adalah tentukan tanda pembanding yang tepat untuk bilangan-bilangan berikut. Tanda pembanding. Ingat, tanda pembanding itu ada 3, ada kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa ketika angkanya itu secara terlihatnya, ketika itu bilangan negatif, semakin besar angkanya justru semakin kecil nilainya. Jadi misalnya yang A, Bu Guru kasih contoh 1, 3A negatif 11, titik-titik negatif 16. Nah, seperti ini. Jadi ini tanda pembandingnya kira-kira lebih dari atau kurang dari. Oh, sorry, Bu Guru tuliskan lagi. Lebih dari atau lebih besar. Kurang dari atau lebih kecil. Dan ada sama dengan. Nah, nih. Jadi seperti ini. Nah, kira-kira negatif 11 dan negatif 16 itu tanda pembandingnya apa ya? Angkanya itu lebih besar 16 daripada 11. Tetapi nilainya itu lebih besar yang 11. Maka tanda pembandingnya adalah lebih dari atau lebih besar. Jadi negatif 11 itu lebih besar daripada negatif 16 atau lebih dari negatif 16. Lalu selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Nanti itu hampir sama ya dengan yang nomor 5. Bu Guru kasih contoh yang nomor 4A. Ingat ya, itu dari yang terkecil ke terbesar. Ada negatif 225, negatif 422, negatif 224, 225, negatif 25, 125. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini soalnya ya. Selanjutnya itu disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu adalah terkecil nilainya ya, bukan angkanya. Berarti jelas ketika ada bilangan bulat positif dan negatif itu lebih jelas, lebih kecil yang bilangan bulat negatif. Kita urutkan. Tapi di antara bilangan-bilangan negatif ini, urutkanlah dari yang angkanya paling besar. Jawab ya, Bu Guru tuliskan jawab di bawahnya. Sambil anak-anak perhatikan yang ada di buku LKS ya. Yang negatif itu ada 225, 422, 224, dan 25. Maka dari yang terkecil adalah ada negatif 422, lalu ada negatif 225, ada negatif 224, ada negatif 25. Lalu kita ke bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif anak-anak sudah tahu bahwa 125 itu lebih kecil daripada 225. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini juga berlaku untuk yang nomor 5. Tapi perhatikan, yang nomor 5 perintahnya adalah dari yang terbesar. Ya, oke. Selesai. Jadi nanti silahkan anak-anak ayo berlatih. Yang halaman 307 itu silahkan dikerjakan. Nomor 1 sampai nomor 5. Lalu selanjutnya Bu Guru jelaskan juga untuk yang halaman ayo berlatih KD 1.2 halaman 308. Silakan anak-anak di situ perhatikan. Ada 3 soal. Yang pertama
Nyatakan permasalahan-permasalahan berikut dalam bilangan bulat negatif. Yang pertama, A. Seekor burung berada 3 meter di bawah lampu penerangan jalan. Jadi ketika ada kata di bawah, turun, kalah, nah itu menggunakan bilangan bulat negatif. Lalu anak-anak bagaimana untuk menjawabnya? Maka tinggal nanti dijawab saja di bagian bawah, itu di bagian jawab saja. Misalnya jawaban yang A. Di situ dinyatakan berada 3 meter di bawah lampu. Di bawah, turun, atau kalah itu ditandai dengan tanda negatif 3. Anak-anak tinggal menjawab seperti ini. Yang A adalah negatif 3, lalu B, C, D, nanti apa tergantung soalnya. Lalu selanjutnya yang nomor 2. Yuk kita pahami bareng-bareng. Di situ diketahui bahwa semakin jauh letak kedalaman suatu benda dari permukaan air laut, maka suhu udaranya akan semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jadi anak-anak bisa membayangkan bahwa ketika menyelam ke laut yang lebih dalam, maka itu nanti suhunya akan semakin rendah atau semakin dingin. Lalu seorang penyelam berada di kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut. Ingat ya, semakin dalam maka semakin dingin. Nah, di situ ada 30 meter semakin dalam. Jadi yang pertama, dia berenang di kedalaman 30 meter. Anggap ini 30 meter. Nih, lalu yang kedua, dia berenang ke bawah lagi dengan kedalaman 45 meter. Lalu yang ketiga, dia kemudian berenang menuju benda dengan kedalaman 35 meter di bawah permukaan air laut. Nah, dari diagram ini anak-anak bisa mengetahui bahwa di situ tadi dikatakan bahwa semakin dalam maka suhunya akan semakin rendah. Jadi dari suhu negatif 30, ini pakai negatif ya. Negatif 30, negatif 45, dan negatif 35, pada suhu berapakah penyelam tersebut merasakan suhu terendahnya? Semakin dalam, semakin panjang selamannya, itu suhunya semakin rendah. Nanti anak-anak tinggal menjawab ya di situ negatif 30, negatif 45, atau negatif 35. Sekarang selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 anak-anak, ada sebuah soal cerita. Yuk kita sama-sama di situ anak-anak juga melihat ya. Bagas, Rizky, Arif, dan Dian bermain petak umpet. Sekarang giliran Bagas yang mencari temannya. Rizky bersembunyi 5 meter di sebelah kiri dari keberadaan Bagas. Arif bersembunyi 12 meter sebelah kiri dari keberadaan Bagas. Dan Dian bersembunyi 10 meter sebelah kiri dari keberadaan Bagas. Jika posisi keempat anak tersebut membentuk garis lurus dan posisi Bagas dianggap titik 0. Nah, ini kuncinya ya. Bagas ada di titik 0. Bu Guru tuliskan. Bagas itu 0. Terus siapa lagi tadi yang bersembunyi? Rizky, Arif, Dian. Rizky tadi di sebelah kiri itu artinya negatif 5, Arif negatif 12, dan Dian negatif 10. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kalau anak-anak perhatikan, jadi Rizky itu ada 5 meter di sebelah kiri Bagas, Arif 12 meter di sebelah kiri Bagas, dan Dian 10 meter di sebelah kiri Bagas. Nanti ini anak-anak tulis di bagian jawaban. Lalu apakah ini sudah selesai? Belum. Perintahnya apa? Perintahnya adalah gambarkan pada garis bilangan dan urutkan letak mereka dari yang terdekat hingga yang terjauh dari Bagas. Jadi nanti setelah anak-anak menulis ini, ingat ya, ini ditulis. Lalu nanti anak-anak akan menggambarkan garis bilangan sama seperti yang nomor berapa tadi?
nomor 2 tadi. Dan digambarkan garis bilangannya dengan menuliskan angka dan posisinya. Nah, Bagas di posisi 0 seperti ini. Lalu tadi urutannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Rizky. Nah, lalu selanjutnya ada Dian dan Arif. Silahkan anak-anak letakkan di bagian mana. Jadi nanti silahkan kalian gambar ya. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru untuk pemuatan matematika ini. Jadi nanti yang anak-anak kerjakan adalah yang latihan 1.1 halaman 107 dan halaman 307. Latihan 1.1 halaman 307 dan latihan 1.2 halaman 308 nomor 1 sampai nomor 3. Nah, selanjutnya karena di sini ada pembelajaran 5 yang tematik juga, anak-anak bisa membuka halaman 19. Nah, silakan anak-anak buka halaman 19. Di situ ada pengetahuan tentang beberapa kondisi geografis, letak astronomis dan iklim dari negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak tinggal membaca karena di sini tidak ada latihannya. Silakan dibaca dengan baik, benar dan pelan-pelan ya supaya nanti kalian dapat memahami ilmunya. Nah, sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.